mahsyar, alam sirat, alam surga dan neraka. Maka diulang-ulang disampaikan. Allah SWT Maha menciptakan, Allah SWT Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Maka dengan tanamkannya ulang-ulang disampaikan, didengarkan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, maka dalam dirinya apabila menyimpang daripada aturan-aturan Allah SWT merasa takut. Karena apa? Karena telah tertanam dalam hati orang terdahulu tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kepentingan agama, katanya. Maka tarbiyah Rasulullah pertama kali pada kaum terdahulu tarbiyah iman, tarbiyah yakin, ditanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kebendaan ada di rumah kita, ada di sapu-sapu kita? Karena hari-hari kebendaan tersebut dibicarakan. Hari-hari kebendaan tersebut kita dengarkan, disampaikan. Maka kebendaan ini kita merasa hajat butuh. Bahkan ketiadaan kebendaan tersebut seperti ada kurang dalam kehidupan kita. Begitu juga perkara agama. Kalau perkara agama, perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi dibicarakan, lagi-lagi didengarkan, sehingga berkurangnya amal agama atau ketiadaannya amal-amal agama dalam diri seseorang, maka dia akan merasa risih, merasa bersalah karena tidak ada penghambaan dalam dirinya. Maka tarbiyah ini, dakwah ini adalah sarana tarbiyah umat untuk membentuk sifat imaniyat secara bertahap-tahap. Maka dengan lagi dan lagi bicarakan agama, lagi dan lagi dengarkan agama, maka perkara ini akan menghujam dalam hati seorang dan dia akan ada kekuatan untuk mengamalkan agama. Bapak-bapak rahmati Allah semua, agama ini sudah sempurna, kita tinggal mengamalkannya saja. Apa itu agama yang sempurna? Itu muamalah imaniyah, ibadah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Dan ini semua telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allah hantar baginda Rasulullah SAW ke muka bumi sebagai suri teladan, sebagai contoh bagi kita. Karena semua aspek kehidupan telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Jadi apa itu amal ibadah, amal masoleh, apa-apa yang telah dicontohkan baginda Rasulullah dalam seluruh aspek kehidupan kita akan bernilai ibadah. Allah SWT katakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan ia Muhammad, tidaklah perkataannya, perbuatannya melainkan atas wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara ini bagaimana kita dalilkan rasa, bagaimana kita tampil tauladan kita kepada baginda Rasulullah SAW dalam menjalankan agama. Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak amal-amal agama, syariat agama, yang paling utama adalah perkara sholat. Karena sholat adalah barometer ukuran. Bahkan sabda Nabi katakan, amal yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka akan baik seluruh amal. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu katakan, selagi seorang ada perhatian terhadap sholat, maka dia ada perhatian terhadap perintah agama yang lain. Maka bagaimana sholat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesuai dengan contoh baginda Rasulullah SAW, itu sholat yang dapat menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Dan juga sholat yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya sholat kita betul, bahkan puasa kita juga betul, juga amal-amal ibadah kita yang lain, kebaikan-kebaikan lain menjadi betul, maka pentingnya ada ilmu pengetahuan agama. Maka pentingnya ilmu ini kita mendatangi para alim ulama, ustaz-ustaz, kita bertanya tentang masalah agama, masalah rukun, sholat, syarat sah dalam suatu amal. Dan dengan adanya ilmu ini disertai dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat pada ilmu adalah membawa semakin orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ilmu adalah membawa seorang ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah masal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hubungan baik ataupun amal-amal soleh yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadi tuntut ada hubungan baik kepada manusia. Maka ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Maka dalam diri kita setiap ada rasa mahabbah, kasih sayang terhadap sama muslim, saling menghargai, saling memuliakan, saling menutupi kesalahan, saling membicara kebaikan. Maka dengan ada sifat mahabbah, kasih sayang di antara sesama muslim ini, yang membuat umat Islam terdahulu jaya. Ulama memberikan tamsil seperti sapu lidi. Sapu lidi kalau cuma satu-satu terpisah, dia tidak bisa membersihkan sampah. Tapi kalau lidi diikat jadi satu, jangankan sampah, halaman akan bersih. Demikian pula hari umat Islam, kalau bersatu padu, ada tim rasa mahabbah, kasih sayang, saling menghargai, saling menyayangi, maka umat Islam akan timbul, akan jaya kembali. Kemudian bapak Allah Subhanahu wa taala,
hubungan yang buat baik kepada Allah, dan juga hubungan baik kepada manusia. Semua ini hendaknya dasar dengan keikhlasan, semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabdakan, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa dan harta, tapi yang Allah pandang adalah keikhlasan hati dan amal. Jadi amal yang sedikit yang dasar dengan keikhlasan dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka masukkan seseorang dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beramal banyak tapi tanpa dasar keikhlasan, maka dia akan mencampakkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada sifat riya, sifat syirik yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah Bapak dan mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat menjalankan sholat asar dengan berjamaah. Belum lagi fadilah-fadilah, ganjaran-ganjaran yang begitu banyak telah janjikan kepada kita. Dikatakan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat Allah SWT akan merahmati. Belum sholat asar itu sendiri. Datang lagi dalam sebuah hadis, barang siapa berwudu dari rumah, langkahkan kaki ke masjid, langkah pertama menghapuskan dosa, langkah berikutnya mengangkat derajat, menghapuskan dosa, satu kebaikan, dan banyak lagi fadilah yang Allah janjikan oleh sabda baginda Rasulullah. Namun di saat yang bersama masih banyak saat ini saudara kita yang hatinya belum tergerak, yang hatinya belum ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mengamalkan agama. Maka ini menjadi kepedulian kita, menjadi kerisauan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun hari Jumat rusak fasadnya, tetapi Allah SWT tidak menghantar Nabi lagi. Karena baginda Rasulullah Nabi yang terakhir, maka risalah agama, tanggung jawab agama diberikan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Dan kita umat akhir zaman punya tanggung jawab. Pertama, kita punya tanggung jawab untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan agama, mengingatkan agama kepada manusia, terutama pada keluarga kita. Sebagaimana Allah SWT perintahkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, pelihara dirimu dan keluarga daripada api neraka. Nah, kita punya tanggung jawab terhadap ahli keluarga kita. Kemudian kita punya tanggung jawab kepada seluruh manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kita lihat sebagai umat baginda Rasulullah, Allah jadikan kita umat yang terbaik. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab untuk ukhrijat lin-nas, keluar jumpai manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tarbiyah, dengan pendidikan inilah baginda Rasulullah SAW telah menghantar 124.000 para sahabat ke seluruh penjuru dunia sehingga agama tersebar. Bagaimana kita dengar kisahnya Abu Ayyub Al-Ansari dihantar oleh baginda Rasulullah sampai ke benua Eropa sehingga Islam sampai ke benua Eropa. Rasulullah SAW menghantar sahabat Amr bin As ke benua Afrika, Afrika sampai Islam sampai ke Afrika. Dia baginda sahabat Muhammad As-Saqafi ke benua Asia, sampailah Islam ke Asia. Jadi 124.000 para sahabat telah dihantar oleh Rasulullah untuk berpura-pura kepada bumi. Maka kita seperti itu kami, alhamdulillah sedang belajar menakar tilas kehidupan orang terdahulu. Kami dari Masjid Al-Mutakin Ancol ada 5 orang dihantar ke Masjid Bapak ini. Sebelumnya kami di Depok. Dan sedang rangka usaha dalam rangka bagaimana untuk meningkatkan keimanan dalam suasana amal-amal soleh, bicara tentang kebesaran Allah, bicara tentang Allah akhirat, kemudian mendengarkan tentang kebesaran Allah, bicara tentang akhirat. Supaya apa? Supaya kebesaran agama mengejar dalam agama, dan juga pada rangka menanamkan kepedulian bagaimana masjid ini juga bisa makmur, bagaimana setiap orang Islam ada rasa penghormatan kepada Allah, setiap orang Islam tetangga masjid ini juga mau sama-sama untuk mengamalkan agama, menjalankan perintah Allah Subhanahu. Maka atas perkara inilah adanya jemaah-jemaah yang dihantar dari satu masjid ke masjid, dari satu kampung ke kampung, bahkan satu negeri ke negeri, yang iktikaf tidak berangkat usaha atas perkara ini. Maka alhamdulillah Bapak Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Mutakin Ancol setiap malam Jumatnya ada tausiah, ada ceramah agama, dia iman amal soleh. Kemudian di akhir pembicaraan itu tawarkanlah sesuai dengan kesiapan dan kemampuan. Karena setiap kita ini memiliki kesiapan waktu yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dihantar ke Jakarta, ada yang dihantar ke luar Jakarta, bahkan ada yang dihantar ke luar negeri. Alhamdulillah kami sesuai dengan waktu kami yang kami lapangkan, yang punya waktu 10 hari dihantar ke Masjid Bapak. Ada untuk programnya tadi disampaikan tadi subuh, ada tahlim, ada
yang silaturahmi yang sana, bicara-bicara dan harapan kami Bapak